Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Cindy Fatika Sari. Apa kabar hari ini? Aku doakan semua kabarnya sehat dan bahagia selalu, amin. Hari ini gimana nih? Udah produktif belum? Yuk intip produktif day aku hari ini. Jadi hari ini aku dan suami saling bahu-membahu kerjasama untuk menghandle usaha laundry kami. Karena ada salah satu karyawan laundry kami yang gak masuk kerja, anaknya sakit. Oleh karena itu aku minta doanya ke teman-teman, semoga anaknya lekas sembuh dan sehat kembali, amin amin ya robbal alamin. So untuk hari ini diliburkan karena karyawan laundry aku dua-duanya kemarin sebelum berangkat itu sudah lembur ya untuk laundry yang harus diselesaikan. Jadi biar adil karena yang satunya nggak masuk untuk berobatin anaknya dan yang satunya lagi diliburkan untuk hari ini. Tapi untuk besoknya masuk seperti biasa. Ini aku nama-namain untuk orang-orang yang laundry hari ini dan langsung aja aku staples di kreseknya masing-masing. Next ini aku lipat-lipatin untuk pakaian yang perlu dilipat. Aku dan suami punya job desk atau tupoksi masing-masing. Aku bagian untuk pakaian-pakaian yang kering, sedangkan suamiku tugasnya mencuci. Cuci-mencuci di mesin cuci. Tapi meskipun kita punya job desk masing-masing, kita tetap saling bantu-membantu biar pekerjaan ini semua cepet sat-set wat. Lanjut, ini aku hanger-hangerin pakaiannya dan langsung aku gantung di jemuran. Untuk tempat penjemurannya aman karena dikelilingi oleh tembok yang cukup tinggi. Maaf ya teman-teman kalau tempatnya itu nggak estetik karena di sebelah pojok kanan itu ada tumpukan bata-bata karena bekas renovasi dulu waktu dapur aku. Dan untuk rumput-rumput liarnya juga udah pada subur, belum dicabutin. Untuk rumputnya biasanya itu dibersihkan sebulan sekali sama ada tetanggaku di sini. Cuma mungkin orangnya masih nggak ada jadi belum sempat dibersihkan. Lanjut, ini ada pakaian-pakaian atau ini celana yang kena noda dan di sini mau di treatment. Pokoknya menu layanan di laundry aku ini lengkap. Nah, salah satunya ya ada treatment noda. Tuh, suamiku udah bikin racikan obatnya. Dan celana yang kena noda tadi direndam. Bagaimana hasilnya? Makanya kepoin Instagramnya @ampuhlaundrybanyuwangi. Jangan lupa di follow juga ya. Dan ini adalah kloter terakhir untuk cuci-mencuci. Sambil nungguin cuciannya selesai, suamiku bersantuy dulu ya di kursi minibar dapur. Tuh, ini aku mau cek-cek pakaiannya dan aku beresin. Oke, sekarang saatnya aku mau ngajakin teman-teman untuk room tour tipis-tipis area jemuran aku. Tuh, untuk area jemuran kayak gini penampakannya ya. Untuk atapnya aku pakai kanopi, tapi kanopinya aku pilih yang ini tembus pandang, yang bening. Tapi meskipun dipasang kanopi di atas, untuk panasnya tetap tembus, bahkan memudahkan untuk yang kerja gak usah ngangkat-ngangkat jemuran lagi kalau pas hujan. So tetap aman dan gak ribet. Untuk semua pakaian laundry yang dijemur sudah tersusun rapi dalam barisan masing-masing. Alhamdulillah untuk urusan cuci-mencuci, jemur-menjemur udah beres. Nah, kalau udah di-preparein, disiap-siapin dari sekarang, itu lebih memudahkan untuk karyawan aku yang satunya lagi untuk tinggal gosok-gosok aja alias tinggal disetrika-setrika aja. Karena besok dia kerja sendiri. Tapi tetap didampingi aku dan suami untuk menghandle urusan-urusan lainnya. Oke, lanjut. Habis dari laundry room, ini aku menuju dapur untuk preparein masak menu sore hari. Menu kali ini aku mau bikin sup jahe. Aku bilangnya sup jahe soalnya kalau bikin sup-sup yang biasanya itu aku nggak pakai jahe ya. Jadi menu ini tuh adalah menu andalan favorito suami aku. Apalagi kalau pas nggak enak badan pasti mintanya sup jahe. Dan ini aku udah kupas-kupasin untuk bawang putih dan jahenya. Sup jahe ini cocok banget dimakan untuk yang lagi nggak enak badan karena ngangetin badan dan tenggorokan. Selain itu, jahe sendiri adalah salah satu rimpang-rimpangan yang mengandung banyak khasiat dan manfaat. Kebetulan kemarin-kemarin suamiku itu habis kena flu dan batuk dan hari ini tuh masa-masa pemulihan. Aku udah sekitaran 5 harian berturut-turut ini kalau sore itu menunya adalah sup jahe.
Karena cuaca dan musimnya banyak orang yang kena flu, jadi aku bikin menu yang ngangetin aja di badan. Nah kemudian setelah dikupas untuk bawang putih dan jahenya, langsung aku potong-potong kecil-kecil dan aku masukkan ke cobek untuk dihaluskan. Udah gitu aja, bumbunya simple, dan itu aku pakai bawang putih 2 biji karena kalau satu aja kurang. Terus lanjut, ini aku mau bersihin dulu untuk perintilan sop-sopnya kayak wortel, kentang, terus sama bawang pre. Aku cuci bersih dulu dengan air yang mengalir, lalu aku tiriskan ke dalam keranjang buah dan sayur. Tahu sendiri kan ya, kalau sayur-sayuran apalagi sayur sop-sopan kayak gini, kalau nggak dicuci dulu itu pasti banyak sisa-sisa tanah-tanah yang nempel. Dan ini aku kupas-kupasin untuk kentangnya. Aku kalau kupas-kupas untuk bahan-bahan tertentu biasanya memang pakai pisau yang ganda kayak gitu. Soalnya juga lebih memudahkan, cepet, dan gak berbahaya di tangan. Tapi ada juga sih orang yang gak suka pakai pisau yang kayak aku pakai karena mungkin gak nyaman dan gak biasa. Jadi pakainya pisau yang pada umumnya yang seperti biasanya itu. Kalau teman-teman jadi tim pisau yang mana nih? Coba komen di kolom komentar ya. Cus lanjut untuk kupas-kupasin wortelnya. Warnanya ya bikin menggoda aja, orange, seger banget. Jadi nggak sabar sopnya cepet jadi. Jadi di sini aku pakai 2 kentang dan 1 wortel. Lanjut, ini aku mau potong-potongin untuk bawang prenya dan aku buang-buangin dulu untuk yang bagian bawahnya yang udah menguning gitu. Kalau sop biasanya itu pakai bawang pre dan seledri, tapi karena seledrinya aku nggak ada, jadi aku skip, pakai bawang pre aja ya. Sebenarnya lebih seger sih kalau ada daun seledrinya, tapi karena nggak ada ya udah nggak apa-apa ya. Terus ini juga nggak ada gubisnya karena aku memang beli sop-sopan itu nggak satu paket komplit. Jadi aku beli sendiri-sendiri, beli kentangnya itu sendiri, beli wortelnya sendiri, dan di kulkas cuma adanya itu. Ya udah aku pakai itu aja. Heran deh sama suamiku nggak ada bosen-bosennya sama menu satu ini. Padahal udah 5 hari berturut-turut loh masak ini terus setiap sore. Tapi ya gitu, untuk isinya itu beda-beda. Kadang kalau hari ini ada wortelnya, besok tuh nggak ada tapi ada gubisnya gitu. Terus kalau hari ini tuh ada untuk telurnya, terus besoknya nggak ada, kayak selang-seling gitu loh. Dan ini udah mulai aku potong-potong untuk bahan-bahannya, mulai dari wortel dan kentang. By the way, aku potong-potong ini dari tadi tuh pisaunya tumpul loh teman-teman. Jadi aku agak ngoyo gitu ya. Harusnya sih ini tuh waktunya diasah. Ya udah lain kali aja deh diasah biar tajam gitu ya. Tapi kalau terlalu tajam juga nggak enak sih, soalnya gampang kena di tangan. Dan ini adalah bahan-bahan yang aku gunakan untuk sup jahe kali ini. Ada telur, tahu, kentang, wortel, bawang pre, dan bumbu-bumbu jahe dan bawang putih. Oke, ini udah mendidih airnya dan saatnya aku masukkan untuk bumbu halusnya. Terus jangan lupa dikasih air biar gak mubazir bumbunya. Setelah ditunggu beberapa detik untuk mendidih, dan ini aku mau masukkan untuk bawang prenya. Baunya teman-teman harum banget. Jadi nggak sabar pengen segera menyantap sup jahenya. Ini aku biarin untuk mendidih lebih lama lagi dan aku aduk-aduk biar lebih tercampur merata. Sambil menunggu, aku mau ngerebus air dulu. Ini aku masukkan dulu untuk airnya. Aku sama suamiku memang minumnya pakai air gini ya, air rebusan. 1 panci biasanya setiap hari ngerebus. Oke, next ini aku masukkan untuk kentang dan wortelnya. Gimana? Mudah bukan? Ya dong, tentunya mudah banget karena cuma gitu aja, bumbunya simple dan gak ribet. Next aku masukkan untuk telurnya dan di sini aku pakai 3 telur. Aku langsung rebus aja ke dalam sopnya. Biasanya kan telurnya direbus sendiri pakai cangkang, tapi ini enggak. Pokoknya hampir mirip kayak bikin mie kuah gitu deh. Jadi telurnya langsung dimasukkan kayak gitu. Tunggu dulu dan gak lupa juga aku masukkan untuk irisan cabenya. Ini bakalan menggoyang lidah nanti. Biar nanti rasanya itu ada pedes-pedesnya, ada gurih-gurihnya. Mantul banget deh pokoknya. Padahal belum selesai loh, tapi udah ngiler duluan. Gimana coba?
Selain ada pedes-pedesnya dari jahe, juga ada pedes-pedesnya dari cabe. Pokoknya yang full auto meler. Oke cus, ini aku juga masukkan untuk tahunya. Di sini aku pakai 6 tahu, terus aku potong jadi 2. Jadinya kayak gini. Finally udah komplit, bahan-bahannya udah dimasukkan semua dan sekarang tinggal dibumbuin aja. Dan ini aku pakai garam, tapi garamnya pakai Himalaya. Dan terus aku tambahin juga untuk bubuk ladanya biar aromanya lebih wow gitu ya. Untuk penyedap rasanya aku pakai kaldu jamur. Untuk bumbunya terserah teman-teman, disesuaikan aja. Dan gak lupa ini aku juga mau masukkan gula tapi dikit aja, dan aku pakai gula dari Tropicana Slim. Lanjut diaduk-aduk dulu tipis-tipis biar tercampur merata untuk semua bumbunya. Dan step yang terakhir jangan lupa ditutup. Tara, udah selesai nih, saatnya di plating ya. Tuh kan gimana teman-teman, muantul banget dan recommended banget untuk dicobain resepnya. Oke, di atasnya ini aku kasih garnish parsley biar lebih cantik. Gimana gak menggoda coba? Dijamin deh orang yang lagi kena flu gak enak makan kalau lihat sup ini bakalan ngiler abis. Dan ini aku tambahin untuk potongan tomatnya, lebih seger lagi. Ready to eat, selamat makan semuanya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong ya klik tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel aku. Oke, sampai sini dulu video aku. Semoga video ini bisa menghibur, memotivasi, dan menginspirasi teman-teman semuanya. Jika teman-teman suka sama video aku, jangan lupa like, share ke media sosial kalian, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih.